Yang namanya kita beragama, artinya gue percaya itu adalah suatu jalan untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Kalau misalnya enggak, ya ngapain punya agama gitu. Bagi gue ya. Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami, Mulia Sister, kakak adik yang hobi membahas masalah psikologi. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali mampir ke channel kita. Dan terutama untuk kalian yang masih baru dan udah ngeklik video ini, thank you banget udah hadir. Karena hari ini kita bakalan cerita tentang sebuah kasus yang pastinya banyak banget terjadi di Indonesia ya. Iya. Dan berhubung kasus ini sangat sensitif karena menyinggung hal-hal yang berbau agama seperti judulnya, kita tidak akan menyebutkan apapun yang berhubungan dengan agama tertentu ya. Iya. Baik itu agamanya sendiri ataupun kegiatan keagamaannya. Dan kita mau kasih disclaimer bahwa tujuan konten kita, seperti yang gua unggah di short sebelumnya, kita tidak ingin menjatuhkan suatu agama ataupun menjelek-jelekan agama. Konteksnya di sini kita ingin menceritakan tentang seseorang yang mengalami trauma terhadap agama. Oke? Dan sebelum kita mulai, mungkin gue bisa kasih persingkat dulu apa itu religious trauma ya. Religious trauma itu adalah trauma tentang keagamaan. Nah, kok bisa ada trauma tentang keagamaan ya? Sebenarnya trauma itu sendiri di dalam keagamaan bukan karena agamanya, tapi karena mungkin ada beberapa pihak yang mengatasnamakan agama sehingga membuat orang itu ada persepsi tokoh tersebut itu kan ada kemelekatan dengan agama. Jadi dia ada persepsi buruk tentang agama tersebut. Bisa dibilang oknum dalam agama. Oknum, ingat oknum ya. Ya, jadi oknum ada di politik, ada dimanapun, dan termasuk di dalam agama pun juga ada oknum. Betul. Ya, yang mau kita tekankan, agama itu tidak salah karena agama mengajarkan kebaikan. Yang salah adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul, jadi mengatasnamakan ego mereka tapi berbalut keagamaan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan start ya ceritanya. Dari salah satu subscriber kita yang kita samarkan namanya, Desi, thank you banget udah bagi cerita ini untuk kita. Semoga dari cerita ini teman-teman dan kami sendiri juga bisa belajar banyak. Yeay. Oke. Langsung aja kita bacain ceritanya. Desi dan Dion tumbuh dari keluarga yang memiliki nilai keagamaan yang sangat kuat. Kedua orang tua mereka merupakan tokoh agama yang dihormatin oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, nilai-nilai agama ini sudah ditanamkan sejak kecil dan sangat mempengaruhi kehidupan Desi dan Dion. Baik dari cara pandang, cara bergaul, dan cara berinteraksi dengan orang-orang sekitar mereka. Masalah mulai muncul ketika Desi dan Dion ini menginjak usia dewasa muda, yang dimana nilai-nilai keagamaan ini biasanya memang mulai banyak dipertanyakan oleh mereka. Tapi Desi dan Dion ini cenderung takut untuk bertanya kepada orang tua mereka karena mau menghindari konflik. Nah, untuk gambaran singkat, Desi dan Dion ini memang pada dasarnya kan kakak adik nih mereka ya. Dan usia mereka itu terpaut 4 tahun. Jadi start masalah keagamaan ini, mereka itu pada saat Dion itu berusia 11 tahun dan Desi itu 7 tahun. Nah, kedua orang tua mereka itu bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan yang aktivitasnya kurang lebih mendalami ajaran agama dan bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, nggak lama kemudian, mereka pun juga disuruh ikut bergabung dengan kelompok keagamaan ini. Dengan dalih semakin mempererat hubungan antar keluarga dan mendekatkan diri dengan yang di atas. Ya, namanya anak-anak ya mereka ikut-ikut aja nggak sih? Betul. Kayak mempertanyakan juga usia mereka pada saat itu masih 7 dan 11 tahun gitu. Jadi kan cenderung ikut apa kata orang tua semuanya, karena kan orang tua sebagai guidance-nya mereka. Ya, hal kayak gini ya biasanya dianggap wajar aja nggak sih? Di setiap keluarga kita pasti pernah sekali seumur hidup dipaksa oleh orang tua kita gitu kan. Betul. Tapi yang orang tua Desi dan Dion nggak sadarin, ternyata hal kecil ini akan menjadi bom waktu. Jadi bumerang pada saat mereka di dewasa muda. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tua Dion dan Desi itu ternyata memiliki soft skill yang bagus banget gitu loh. Dalam hal artian cepat bergaul sama anggotanya dan bahkan
cepat dekat sama pimpinan kelompok tersebut. Jadi karena mereka ini cepat bergaul dan interest mereka berdua itu adalah tentang hal-hal berbau keagamaan, jadi mereka itu cepat dipandang oleh orang-orang yang sepantaran mereka maupun sama di atas mereka. Jadi mereka melihat, wah potensi sekali bahwa kedua orang tuanya ini bisa menjadi penerus lah dalam kelompok keagamaan tersebut. Ya, nah mungkin karena udah dipuja-puja oleh orang sekitarnya. Ya. Nah, kedua orang tuanya ini pingin Dion dan Desi juga partisipasi dong dalam kelompok ini. Nah, akhirnya mereka ya udah join aja gitu. Nah, karena tujuannya itu kan pengen supaya terlihat baik, apalagi kan sudah diapresiasi sama orang-orang sekitar. Jadi banyak hal-hal ini start nih mulai di keluarga mereka. Dibilangin, kamu jangan bikin malu ya, jangan berbuat aneh-aneh ya sekitaran kamu. Pokoknya kamu jangan ngelakuin perbuatan yang merugikan nama keluarga deh. Jaga image keluarga sebaik-baik mungkin. Dan yang parahnya mereka kan juga disuruh juga berprestasi ya di sekolah. Karena ya mencerminkan, ini loh keluarga gue teladan banget gitu. Betul. Anak-anak gue pinter, aktif di kelompok agama. Nah, kalian bisa bayangin nggak teman-teman, bagaimana hal tersebut harus dipaksa ke dalam core belief mereka atau keyakinan mereka, harus melakukan hal yang seperti orang tuanya inginkan, dan pastinya di suatu saat akhirnya mulai ini dong, bergejolak dong, apalagi pada saat itu udah SMP atau SMA. Iya. Wajar banget mulai mempertanyakan nilai-nilai kan ya. Yang sebenarnya mereka juga nggak tertarik ikut-ikut ginian gitu ya. Dan itu wajar banget kok untuk anak-anak mempunyai interest di bidang lain gitu. Dan yang mungkin membuat si Desi dan Dion ini mempertanyakan karena mereka dalam lingkungan keluarga tuh ngelihat kok orang tuanya ini makin lama tuh makin menjauh dalam arti kegiatan kumpul bersama keluarga jadinya jadi cenderung sedikit waktunya, terus orang tuanya juga lebih banyak spend waktu dengan kelompok keagamaan tersebut. Jadi ada sisi memberontak dari sisi Desi dan Dion kayak, kok jadinya kelompok keagamaan ini sepertinya berusaha untuk mengambil orang tua gua ya. Iya, dan Desi sedihnya gini sih, dia juga cerita, biasanya mereka itu kalau weekend itu pasti nonton film bareng atau jalan-jalan bareng gitu. Pada suatu hari tuh mereka udah janjian ke mall bareng keluarganya, dan tiba-tiba orang tuanya ini ditelepon oleh salah satu temannya yang dari kelompok keagamaannya ini ya. Dan lu bayangin Desi sama Dion yang waktu itu masih umur 12-an, sama berarti 12 dan 8 tahun. Iya. Mereka ditinggal di mall, dibilangin kayak gini sama orang tuanya, kalian jalan-jalan sendiri aja ya, nanti kalau kita udah selesai, kita jemput lagi kalian berdua. Lu bayangin anak kecil Ditinggal. yang awalnya berharap bisa jalan-jalan bareng sama orang tuanya, ditinggal berdua di mall untuk jalan-jalan sendiri cuma dikasih uang doang. Dan orang tuanya ini lebih memilih untuk hangout dengan grup mereka itu. Nah, lambat laun jadi kehidupan Desi dan Dion ini mereka juga ikut kehidupan ganda. Mereka harus memakai topeng. Karena pada saat orang tuanya ini akhirnya sudah terlibat aktif, mau nggak mau, kan mereka kan harus ramah sama teman-teman dari kedua orang tuanya ini. Padahal sebenarnya mereka juga merasa kok nggak nyaman sama teman-teman orang tuanya ini. Masalahnya lagi yang membuat mereka nggak nyaman itu karena kelompok dari orang tuanya ini itu yang hobi pinjem dulu 100. Datang, permisi, punten, pinjam dulu 100. Nah, dan bukan alasan juga bahwa Desi jadi nggak suka karena orang-orang yang mereka atau orang tuanya tolong ini setelah udah membantu suka pura-pura lupa atau enggak kayak ya udah setelah udah deket tinggal deh. Iya, yang bikin Desi sama Dion sebel tuh karena orang tuanya alih-alih memvalidasi perasaan mereka ya. Orang tuanya ngomong, ya udahlah kita kan dikasih Tuhan itu berlebihan, kita harus berbagi kepada mereka yang kesulitan. Sebenarnya benar ya, tapi kita harus lihat kalimat itu dengan konteks ya. Betul banget, betul. Nah, karena image orang tuanya ini semakin lama semakin naik, yang dikorbankan apa? Kembali lagi, keluarga kan? Iya. Jadi mereka itu pun juga dipaksa untuk gaya hidup sederhana.
dengan dalih kayak jangan boros lah, kita hidup tuh sederhana aja, ngapain kita ya berhambur-hamburan duit. Padahal semua itu hanyalah kedok supaya orang tua mereka lebih hemat pengeluaran. Kenapa? Pengeluarannya dipakai untuk nolongin orang-orang sekitarnya. Ya sebenarnya gini loh, gue sih nggak apa-apa ya kalau lu mau mengajarkan anak itu hidup sederhana. Ya. Tapi emang karena lu pengen menanamkan nilai-nilai kesederhanaan pada anak itu. Jangan karena lu pakai uang itu, uang yang lu punya, lu kasih ke orang lain yang bahkan lu nggak dekat. Terus anak-anak lu tuh dikasih remah-remahnya aja. Padahal kan anak itu kan ya bagian dari keluarga inti, yang mana dalam tahap pertumbuhannya ya Anda melahirkan anak ini. Jadi kasihan banget sih kisahnya Desi dan Dion ini sih. Iya, kasihan sih sebenarnya. Dan Dion ini sendiri pun juga nggak terlepas dengan permainan seperti ini. Kalau dari sisi Dion, jadi Dion tuh harus memberikan disuruh diberikan apa ya? Kesan-pesan gitu ya. Tentang bagaimana tergabung dalam kelompok keagamaan ini. Nah, ada suatu saat waktu itu si Dion itu bahkan sampai dikasih naskah atau teks untuk ceritain tentang betapa dekatnya mereka antar satu sama lain, betapa mereka saling tolong-menolong, betapa mereka sangat harmonis. Padahal sebenarnya di balik itu sendiri pun ya berbeda banget dari apa yang ditulis di naskah. Jadi semua 180 derajat berbeda gitu loh. Ayo, kalau teman-teman bingung naskah apa, itu adalah secari kertas yang dibuatkan oleh orang tuanya Dion untuk Dion hafal, habis itu ntar di depan umum Dion ngomong gitu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, saya sangat senang bergabung dengan kelompok ini karena orang tua saya itu sangat suportif sama saya, bla 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 dan sebagainya. Itu adalah naskah ya teman-teman. Dan tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Jadi Dion pun berbicara di depan orang-orang itu sampai suaranya getir, nahan nangis, karena itu ada pertentangan dalam hatinya kayak ini bukan kejadian yang sesungguhnya. Iya, beda ini semua gitu. palsu gitu loh. Dan kayak selain hal ini yang sering Dion rasain, Dion tuh sering dibentak-bentak dengan kata-kata kasar kalau berbeda pendapat dengan orang tuanya. Bayangin nggak, udah dikasih naskah, terus berbeda pendapat sedikit, dikasarin. Gue nggak bisa, gue speechless nih. Gue sampai baca yang tahap ini speechless banget dengan religious trauma yang terjadi di keluarga Desi dan Dion ini. Dan itu banyak loh yang kayak begitu ya. Tapi kita nggak tahu aja. Mungkin orang-orang terdekat kita yang kayak gitu. Benar-benar. Ya, masalah yang udah Dion dan Desi hadapi puluhan tahun ini ternyata tidak pernah terselesaikan ya. Karena udah 20 tahun lebih orang tuanya bergabung di kelompok itu sampai hari ini. Tapi semakin lama tuh semakin aneh gitu hubungannya. Karena orang tuanya ini kan yang jelas semakin dipandang ya. Berarti artinya mereka semakin terikat dong dengan kelompok itu. Tapi alih-alih hubungan keduanya itu semakin dekat, kedua orang tuanya ini justru semakin menjauh gitu. Mereka udah nggak pernah lagi ngobrol bareng, nggak pernah spend waktu bareng berdua sebagai couple. Dan yang parahnya mereka itu kata-katanya saling menyakiti satu sama lain. Yang which is gue nggak bisa beberin di sini karena takutnya terlalu spesifik dan mungkin teman-teman akan tahu orang ini. Iya. Jangan-jangan. Dan dengan konflik yang sering terjadi, gak cuman Desi dan Dion sebenarnya yang kehilangan identitas, tapi kedua orang tuanya pun sendiri jadi kehilangan identitas. Bertanya-tanya, ya siapa mereka sebenarnya? Karena di dalam rumah dan di luar rumah itu benar-benar beda banget. Jadi pasti dong lu kayak, gue aslinya yang mana ya? Double life, teman-teman bisa bayangin, double life dalam hidupnya. Jadi ya yang Dion sama Desi lihat sampai sekarang, obrolan orang tuanya itu hanya seputar kelompok keagamaannya itu. Seakan-akan mereka berdua ini punya saudara ketiga, yaitu kelompok agamanya ini. Sedih banget gak sih? Orang luar yang mereka bahkan gak kenal, tapi bisa menjadi pesaing saudara gitu dengan mereka. Dan miris gak sih teman-teman bahwa seharusnya ketika kita berada dalam sebuah kelompok ataupun organisasi, seharusnya itu kan sesuatu yang harusnya semakin sesuai dengan nilai hidup kita, tapi ini malahan yang terjadi di dalam semakin banyak konflik, semakin banyak pertentangan. Nah, teman-teman bisa bayangin apakah memang ini organisasi yang seharusnya dilanjutkan dalam kehidupan mereka atau
mulai dipertanyakan nih. Iya. Dan Desi sama Dion juga cerita kalau orang tuanya itu tuh sering banget mau berpisah. Itu cuma kayak omongan di mulut doang gitu loh. Iya. Kayak orang tuanya tuh nggak pernah benar-benar berani untuk memutuskan bercerai karena kembali lagi mereka takut dicap sebagai keluarga yang udah nggak lagi utuh. Karena Betul. kembali lagi ke cerita yang pertama, mereka ini agak obsesi untuk dijadikan keluarga teladan gitu. Karena sudah terikat dengan image, dengan ekspektasi di luar sana. Betul, yang bahkan bisa jadi Iya. juga ngomong orang-orang di luar sana juga nggak peduli orang tua lo tuh cerai atau enggak. Bener banget. Gitu. Bener banget. Dan untungnya nih ya teman-teman, Dion dan Desi itu sebagai sepasang saudara kandung yang hubungannya baik. Dan saat ini Desi dan Dion juga udah menginjak di usia 30-an tengah, ya. Mereka udah bekerja, punya hidupnya masing-masing. Dan Desi juga titip pesan, dia yakin cerita ini dia merasa bukan dia sendiri aja yang mengalami. Karena mungkin banyak teman-teman ataupun di luaran sana yang mengalami juga. Dan pesan dari Desi, semoga cerita ini ada anak-anak lain yang merasa tervalidasi perasaannya dan menemukan titik cerah dan juga merasa ditemani karena bahwa mereka itu nggak sendiri mengalami hal ini. Nah, Mulsis, ada pendapatkah tentang kasusku? Boleh sharing ya? Aku soalnya kok kadang suka berasa jadi anak durhaka banget, tapi gimana ya? Dari Desi. Dari Desi nanya ke kita. Desi, kita mau ngomong definisi anak durhaka itu sampai sejauh mana? Kembali lagi. Aku sendiri merasa kayaknya nggak bisa memberikan sebuah cap untuk kamu bahwa kamu adalah anak durhaka. Kita semua di sini pernah melakukan kesalahan atau apapun, tapi dengan kamu yang memiliki beda pendapat dengan orang tua, bukan berarti kamu anak durhaka. Ingat, bukan artinya kamu anak durhaka. Kamu itu you have good self-worth, kamu itu berhak untuk dicintai, kamu itu ya berhak untuk mendapatkan perasaan diterima di orang-orang sekitar kamu. Iya, dan mungkin gue mau menambahkan yang namanya kita beragama, artinya gue percaya itu adalah suatu jalan untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Kalau misalnya enggak, ya ngapain punya agama gitu, bagi gue ya. Jadi ketika lu masuk ke dalam suatu agama dan lu memutuskan untuk melakukan ajaran-ajaran dan kegiatan di agama itu, Iya. seharusnya itu membuat hati lu semakin tumbuh, berkembang, dan gembira gitu. Betul. Tapi lu lihat lagi, kalau apa yang lu lakukan untuk agama lu itu membuat lu semakin jauh dengan orang-orang terdekat lu, semakin membuat lu kehilangan jati diri lu, ada baiknya lu pertanyakan sih. Bukan mempertanyakan agamanya, tapi mempertanyakan apa yang lu lakukan ini bener atau enggak gitu. Betul-betul. Dan dalam perjalanan untuk menemukan jati diri kamu ya Des, menurut aku sih it's okay mempertanyakan apa yang selama ini kamu percaya. Nggak apa-apa banget. Bener-bener nggak apa-apa banget. Dan niscaya kamu pun juga bisa ketemu nanti sama orang-orang yang mungkin bisa berbeda agama dari kamu, yang menyembuhkan luka kamu terhadap agama gitu loh. Bagaimanapun juga bener, seperti kata Amelia, cici gua, bahwa agama itu sifatnya itu mempersatukan, merangkul, dan menebarkan cinta kasih. Kalau sampai agama itu sendiri malahan membuat kita terpisah, merusak, apakah sebenarnya yang kita tebarkan itu memang agama atau sebenarnya Egoisan. Ya, ego kita sendiri. Bener banget. Dan mungkin pesan kita hari ini, teman-teman boleh tolong banget untuk lihat secara kontekstual ya. Kayak gue bukan bilang, oke, misalnya apa ya, misalnya gini, agama lu ngajarin X gitu ya mungkin. mungkin apa ya, misalnya agama lu ngajarin nggak boleh cuci piring gitu. Ya. Terus lu nggak suka nih, akhirnya lu cuci piring. Wah, berarti ajaran agama gue salah. Ya, nggak juga gitu loh. Lu juga jangan mendalilkan perasaan lu untuk menyalahi aturan agama lu, ngerti nggak? Gitu. Iya. Misalnya ya, jangan karena misalnya, gue males
gue males puasa nih. Iya. Ya udah deh, gue kagak usah puasa gini. Ya nggak gitu juga teman-teman. Tetap Iya. diikuti yang menjadi norma-norma agama itu. Betul, dan di sini kita juga bukan untuk ajakan kayak jadinya dari cita kita, udahlah akhirnya kita nggak usah beragama, apa itu agama? Bukan itu tujuan kita, karena bagaimanapun juga menurut gue tetap agama itu ada poin positifnya. Dan untuk orang-orang di sana yang mungkin tidak mempercayai agama, gue juga cukup yakin mereka adalah orang-orang baik. Bukan tugas gue untuk mencap orang yang beragama ataupun tidak beragama adalah orang jahat, orang baik. Gak. Tugas gue adalah bagaimana gue merasakan kebaikan seutuhnya dari mereka semua. Ya, dan untuk teman-teman yang punya religious trauma, ada baiknya teman-teman menemukan seseorang yang kalian percaya ataupun profesional untuk menyembuhkan luka ini, karena jangan sampai karena kalian mempunyai trauma terhadap kegiatan religius tertentu, kalian mencap secara general agama itu buruk. Ya, ingat oknum yang Ini membuat adalah- jadi itu oknum. Ya, oknum. Begitu teman-teman. Semoga Desi dan teman-teman terbantu dengan sharing kita hari ini. Ya, dan semua orang-orang yang memiliki religious trauma, kita peluk. Ya. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya, dan kalau ada teman-teman yang mungkin mau berbagi pengalaman, boleh banget email kita. Ya. Atau tulis di komen, atau bisa DM juga kita di IG di Mulia Sisters. Nanti kita juga cantumin ya di kolom deskripsi. Ya, tenang, semua identitas di sini confidential. Oke. Thank you semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share ke teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke? See you for the next content. Video. Ya, next video. Dadah. Dadah.